Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Ramadan dengan NIM 215080107111034. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil review jurnal mengenai pengujian dan manajemen risiko ekotoksikologi perairan dalam pemenuhan penugasan mata kuliah ekotoksikologi. Nah, sebelum membahas mengenai jurnal yang akan diulas, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai definisi dan juga tujuan dari manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan dalam mengatur risiko dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang tidak diinginkan. Manajemen risiko juga dilakukan untuk memperkirakan efek atau risiko yang akan ditimbulkan dari berbagai keadaan yang sulit untuk diprediksi. Nah, dalam hal ini, tujuan dari manajemen risiko ialah untuk mengenali risiko yang akan ditimbulkan serta mengembangkan strategi untuk mengurangi atau menghindarinya. Nah, dalam hal ini, jurnal yang akan diulas mengenai pengujian dan manajemen risiko ekotoksikologi berjudul Analisis Risiko Kesehatan dan Kadar Timbal dalam darah. Studi pada masyarakat yang mengkonsumsi tiram bakau dengan nama ilmiah Crassostrea gigas di Sungai Tapak, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan di Sungai Tapak yang terletak pada Kelurahan Tugerujo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang berjarak sekitar 12 km dari pusat kota pada sisi barat. Kecamatan ini menjadi salah satu tempat banyak berdirinya industri kecil hingga besar sehingga meningkatkan potensi masuknya bahan pencemar seperti logam berat khususnya timbal. Nah, logam berat timbal ini memiliki sifat toksik yang mampu terakumulasi ke dalam rantai makanan yang dapat menjadi dasar keracunan progresif, di mana keracunan timbal dapat menyebabkan kadar logam berat yang tinggi dalam berbagai organ penting dalam tubuh, seperti pankreas, ginjal, paru-paru, jantung, dan hingga otak. Penelitian ini didapatkan hasil uji pendahuluan bahwa konsentrasi timbal tidak hanya ditemukan pada air sungai Tapak saja, melainkan pada daging tiram bakau yang berasal dari sungai tersebut. Nah, apabila hal ini dibiarkan secara terus-menerus, dapat menimbulkan efek serius bagi masyarakat yang mengkonsumsi tiram bakau ini. Kemudian yaitu metode penelitian. Gambaran dalam penelitian jurnal ini menggunakan metode analisis risiko kesehatan lingkungan atau ARKL yang bertujuan untuk memperkirakan efek yang diterima oleh masyarakat dalam mengkonsumsi tiram bakau akibat pencemaran logam berat timbal di Sungai Tapak, Kota Semarang. Sampel objek yang digunakan berupa air sungai Tapak sebanyak 2 liter dan 500 gram tiram bakau yang terdapat pada 4 stasiun yang telah ditentukan. Dapat dilihat pada gambar untuk dianalisis secara laboratorium mengenai kandungan logam berat jenis timbal. Di samping itu terdapat sampel objek sebanyak 35 orang warga setempat sebagai responden dan terpilih 10 orang sebagai sistem random sampling dalam membuktikan ada atau tidaknya dan mengevaluasi dampak kesehatan kandungan timbal pada masyarakat yang mengkonsumsi tiram bakau berdasarkan analisis manajemen risiko. Kemudian pembahasan berdasarkan penelitian yang didapatkan, hasilnya itu rata-rata kandungan timbal pada air sungai di keempat stasiun sebesar 0,03 mg per liter, di mana angka ini sama dengan baku mutu air sungai yang telah diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Nah, selain tinggi rendahnya aktivitas industri, hasil yang berubah-ubah dalam setiap pengambilan sampel dapat dipicu oleh masuknya air hujan yang mengakibatkan pengenceran ke perairan. Didapatkan pula hasil penelitian bahwa konsentrasi timbal dalam daging tiram bakau pada stasiun 1 sebesar 0,61 mg per kilogram, stasiun 2 sebesar 0,49 mg per kilogram, stasiun 3 sebesar 0,48 mg per kilogram, dan stasiun 4 sebesar 0,43 mg per kilogram.
Konsentrasi tersebut masih berada di bawah batas toleransi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang penetapan batas maksimum cemaran mikroba dan kimia dalam makanan dan menurut Standar Nasional Indonesia tentang batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan untuk cemaran logam berat, timbal, dan kadmium pada jenis kekerangan atau moluska memiliki batas maksimum yang diperbolehkan sebesar 1,5 mg per kilogram. Nah, terlihat bahwa kadar tertinggi timbal terdapat pada stasiun 1 yang berada pada muara Sungai Tapak dan hasil terendah pada stasiun 4 di bagian paling hulu. Nah, dengan ini dapat disimpulkan bahwa semakin mengarah ke wilayah muara sungai, konsentrasi timbal pada tiram bakau ini akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh percampuran massa air sungai dan laut yang mempengaruhi konsentrasi logam berat terlarut. Selain itu, sedimen pada dasar perairan estuari juga sangat berperan penting dalam perubahan fase logam berat dari terlarut menjadi partikulat. Kemudian dilanjutkan dengan proses penilaian risiko yang terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu identifikasi bahaya. US EPA mengklasifikasikan timbal ke dalam senyawa karsinogenik kelompok P2 yang memungkinkan memiliki risiko kanker pada hewan, tetapi tidak menyatakan pada manusia karena informasi yang diterima masih kurang memadai. Kemudian International Agency of Research on Cancer mengklasifikasikan bahwa senyawa-senyawa timbal anorganik memungkinkan efek karsinogenik pada manusia berdasarkan data yang terbatas untuk efek terhadap manusia dan bukti yang cukup untuk hewan. Nah, namun American Conference of Governmental Industrial Hygienists mengungkapkan bahwa meskipun timbal dikategorikan sebagai senyawa yang karsinogenik, tetapi untuk paparan selain jalur inhalasi tidak menunjukkan adanya risiko karsinogenik. Data ini diperoleh dari studi epidemiologi yang menunjukkan bahwa hasil percobaan tidak cukup mengkonfirmasi adanya peningkatan risiko kanker pada manusia akibat kontaminasi timbal. Kemudian yang kedua yaitu dosis referensi. Nilai dosis referensi untuk logam berat jenis timbal yang dinyatakan dalam RFD sebagai efek non-karsinogenik untuk jalur pajanan melalui ingesti, yaitu melalui air atau makanan, sebesar 3,6 kali 10 pangkat min 3 mg per kilogram hari. Dalam hal ini, efek keras atau kritis yang dapat ditimbulkan dari paparan timbal yang berat dapat menyebabkan anemia mikrositik, neuropati motorik, hipertensi, hiperurikemia, dan gagal ginjal. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian risiko. Nilai-nilai yang digunakan dalam perhitungan asupan mencakup konsentrasi timbal sebesar 0,0005 mg per gram, laju asupan sebesar 200 gram per hari, frekuensi pajanan selama 104 hari per tahun, lama terjadinya pajanan selama 11,8 tahun, berat badan rata-rata sebesar 58 kg, kemudian nilai periode waktu rata-rata selama 30 tahun kali 365 hari per tahun untuk waktu real time atau waktu saat penelitian. Nah, dengan ini perhitungan intake atau asupan timbal yang dilakukan dengan nilai-nilai yang telah dianalisis sebelumnya pada waktu real time sebagai berikut. Nah, dihasilkan penilaian risiko ini sebesar 1,932 kali 10 pangkat min 4. Kemudian yang terakhir yaitu karakteristik risiko. Perhitungan risk quotient untuk mengetahui tingkat risiko konsumsi tiram bakau pada pajanan timbal yang dilakukan dengan membandingkan nilai intake dengan dosis referensi atau RFD untuk timbal yaitu sebagai berikut. Kemudian didapatkan dari hasil perhitungan itu diketahui bahwa nilai RQ sebesar 0,053 pada saat ini atau waktu real time populasi masyarakat dalam hal ini populasi masyarakat masih aman dan tidak berisiko untuk mengkonsumsi tiram bakau yang berasal dari Sungai Tapak, Kota Semarang.
Nah, kemudian dilakukan analisis timbal dalam darah warga setempat untuk dibandingkan dengan tingkat risiko terhadap masyarakat. Nah, penelitian dalam jurnal ini juga mengambil dari 10 orang warga setempat sebagai responden yang terpilih secara acak. Kemudian diketahui hasil rata-rata timbal dalam darah pada 10 responden sebesar 46,3 mikrogram per desiliter atau setara dengan 0,46 ppm, dengan kadar timbal tertinggi sebesar 0,66 ppm dan terendah sebesar 0,31 ppm. Kemudian menurut WHO, nilai ambang batas konsentrasi timbal dalam darah sebesar 0,2 ppm, sehingga rata-rata kadar timbal pada keseluruhan responden ini terbilang cukup tinggi. Dalam melihat hubungan antara variabel RQ dengan kadar timbal dalam darah dapat dilakukan dengan menggunakan uji korelasi Rank-Spearman. Nah, berdasarkan analisis ini dapat didapatkan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Namun, berdasarkan data yang didapatkan ini keduanya memiliki sifat yang searah, sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai risk quotient, maka akan semakin tinggi pula kadar timbal dalam darah. Nah, walaupun tingkat risiko atau RQ ini terhadap masyarakat Kecamatan Tugu ini kurang dari 1, tetapi dalam hal ini manajemen risiko harus tetap dilakukan dengan tujuan agar mempertahankan nilai risk quotient dan nilai risiko yang tidak lebih dari 1. Sedangkan melihat tingginya kadar timbal dalam darah pada masyarakat yang mengkonsumsi tiram bakau ini, maka diperlukan pengendalian dan pencegahan sehingga dapat mereduksi timbal dengan mengurangi pajanan dan menghambat adsorpsi timbal di dalam darah. Nah, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti memberikan etilen diamin tetraasetik intravenus. Etilen diamin tetraasetik ini akan mengikat kation Pb atau timbal dalam tulang dan jaringan lunak. Kemudian pemberian kalsium dengan dosis 3 kali 500 mg per hari selama 3 bulan juga dapat menurunkan kadar timbal dalam darah secara berkala. Nah, kemudian manajemen risiko dalam pengendalian konsentrasi timbal dalam darah juga dapat dilakukan dengan mempertahankan laju asupan aman dan frekuensi pajanan aman. Hal ini dapat dilihat pada gambar. Selain itu, pengendalian dan pencegahan juga dapat dilakukan dengan mengurangi sungai tapak dari pencemaran logam berat timbal yang dapat mendorong tingginya konsentrasi timbal pada biota di sungai tapak. Nah, penelitian mengenai kadar timbal di Sungai Tapak ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Sungai Tapak yang mengkonsumsi tiram bakau masih dikategorikan aman dan tidak menunjukkan adanya risiko terhadap kesehatan mengacu pada nilai risk quotient kurang dari 1 yang termasuk baik untuk pajanan di waktu saat ini atau real time. Nah, penelitian mengenai pengukuran kadar timbal dalam darah yang berasal dari 10 responden juga tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dengan nilai risk quotient. Nah, hal ini disebabkan peneliti hanya mengukur pajanan melalui ingesti atau oral yang melalui konsumsi tiram bakau saja dan tidak memperhitungkan pajanan dari sumber yang lain seperti secara inhalasi atau secara dermal. Nah, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.